Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Insya Allah semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran fikih. Kali ini di bab 3, yaitu tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu. Silakan diangkat tangannya. Posisi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah nak, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama kita pelajari yaitu tayamum. Pengertian tayamum menurut bahasa adalah menuju. Menurut istilah adalah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Tayamum dapat dilakukan ketika sakit yang menghalanginya untuk terkena air, dan jika terkena air maka sakitnya akan bertambah parah. Sedang dalam perjalanan dan sulit mendapatkan air, tidak mendapatkan air dan tiba waktu sholat. Syarat-syarat tayamum: adanya halangan, maksudnya sedang dalam perjalanan atau sedang sakit, masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya, terhalang memakai air, atau bisa menyebabkannya sakit bertambah parah, menggunakan debu yang suci. Sunnah-sunnah tayamum: membaca basmalah, mendahulukan bagian atas wajah dari bagian bawah wajah, dan mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri, sambung menyambung. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu, melihat air sebelum memulai sholat. Rukun tayamum: yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, menyapu wajah dengan debu yang suci. Yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan tanah atau debu yang suci. Yang keempat, tertib atau berurutan. Tata cara tayamum: yang pertama, niat tayamum. Menyapu wajah dengan debu atau tanah yang telah ditepiskan pada kedua telapak tangan. Meletakkan kedua telapak tangan kembali di atas debu atau tanah yang suci dan menyapukannya pada kedua tangan sampai siku. Dengan niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahatis sholati farada lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah tata cara tayamum. Silakan disimak. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan tata cara bertayamum. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu tempat untuk bertayamum. Bisa meja, tembok, atau tempat yang suci. Yang kedua, pastikan sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, membaca basmalah dilanjutkan dengan niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Yang keempat, mengambil debu yang suci, kemudian ditepiskan dan menyapukannya ke wajah di bagian atas batas tumbuhnya rambut sampai dagu. Oke, selanjutnya yang kelima, kita akan mengambil debu kembali. Ditepiskan kembali dan meletakkan debu ke kedua telapak tangan. Dahulukan yang bagian kanan. Menyapukan debu ke bagian kanan kedua tangan sampai siku. Dilanjutkan ke bagian kiri sampai siku. Nah, anak-anak, demikianlah tata cara bertayamum. Silakan dipraktekkan di rumah. Terima kasih.
Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Bahkan ketika sakit pun kita wajib melaksanakan sholat. Bagaimana cara melaksanakan sholat bagi yang sakit? Islam merupakan agama yang mudah dan tidak pernah mempersulit pemeluknya. Jika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak bisa dilakukan dengan duduk, maka boleh dilakukan dengan cara berbaring. Jika berbaring tidak bisa juga, maka boleh dengan telentang. Tata cara sholat dengan duduk. 1. Duduk iftiros. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan. Lalu berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Diperhatikan gambarnya ya. Yang kedua, setelah takbiratul ihram dilanjutkan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surat atau ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Yang ketiga, ruku dengan membungkukkan badan. Bacaannya sama seperti sholat orang yang berdiri. Yang keempat, i'tidal dan duduk kembali seperti semula. Bacaannya sama seperti orang yang sholat berdiri. Yang kelima, sujud. Gerakan dan bacaan sujudnya sama seperti orang yang sholat berdiri. Dilanjutkan gerakan salam. Diperhatikan gambar. Selanjutnya, tata cara sholat dengan berbaring. 1. Berbaringlah dengan posisi miring, kaki di arah selatan dan kepala di sebelah utara. 2. Hadapkan wajah ke arah kiblat, kemudian membaca niat sholat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surat atau ayat Al-Quran yang sudah dihafal. 3. Ruku dan sujud cukup dengan menganggukkan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Bacaan ruku dan sujudnya sama dengan orang yang sholat berdiri. Tata cara sholat dengan telentang. 1. Letakkan kepala di sebelah timur. Usahakan agar kepala diganjal dengan bantal agar wajah dapat menghadap kiblat. Kedua kaki diluruskan ke arah barat. Kedua, niat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bacaan sholat seperti biasa. Ketiga, ruku dan sujudnya cukup dengan melakukan gerakan semampunya atau dengan isyarat kedipan mata. Bacaannya sama seperti sholat biasanya. Kemudian salam. Disetorkan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Kalian sudah simak kan tadi tata cara sholat bagi orang yang sakit dan cara bertayamum. Baiklah, setelah ini silahkan kalian periksa Google Classroom-nya ya di pelajaran fikih. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.